Foto komodo berpapasan dengan truk di lokasi pembangunan sarana dan prasarana di Loh Buaya, Pulau Rinca, Taman Nasional Komodo cukup viral dalam beberapa pekan terakhir. Setiap netizen memproduksi narasinya sendiri-sendiri dari bilik maya masing-masing, yang ujung-ujungnya berakhir juga dengan tanda tanya. Meski berangkat dari niat baik, penataan kembali sarana dan prasarana di Loh Buaya Taman Nasional Komodo tetap disorot publik. Persoalan utama yang diperguncingkan banyak orang setelah foto komodo berpapasan dengan truk proyek viral di media sosial adalah keselamatan komodo dan habitatnya. Kekhawatiran itu juga dilatari izin pengusahaan wisata di beberapa zona pemanfaatan Taman Nasional Komodo yang telah diberikan kepada sejumlah perusahaan swasta sejak tahun 2014. Di antaranya PT Segara Komodo Lestari di Pulau Rinca seluas 22,1 hektar, PT Komodo Wildlife Ecotourism seluas 151 hektar di Pulau Komodo dan 274 hektar di Pulau Padar, serta PT Sinergindo Niaga seluas 15,3 hektar di Tatawa. Namun, Kementerian PUPR selaku pemrakarsa perbaikan Sarpras di Loh Buaya serta Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan pembangunan Sarpras di habitat komodo ini sudah melewati kajian yang mendalam. Kementerian PUPR juga menjamin pelaksanaan proyek dilakukan dengan penuh hati-hati agar tidak mengganggu komodo atau merusak habitatnya. Karena tujuan pembangunan sarana dan prasarana ini tidak hanya untuk kenyamanan pengunjung, tetapi juga untuk konservasi komodo karena pengunjung tidak lagi bersentuhan langsung dengan komodo. Jadi pembangunan ini saya melihat pembangunan sarana prasarana di Rinca ini sebagai destinasi wisata prioritas dan merupakan World Heritage warisan dunia sudah memenuhi kaidah-kaidah konservasi keselamatan pekerja dan keselamatan satwa, terutama komodo. Kami mengikuti kaidah-kaidah yang berlaku di sini, seperti misalnya harus ada kajian lingkungan kami lakukan, harus ada izin terkait dengan environment kami lakukan. Jadi tadi juga disampaikan bahwa kami tidak memotong pohon, itu kami lakukan. Jadi memang kami mengikuti dan selalu berkonsultasi dengan teman-teman dari KLHK dalam rangka pembangunan di sini, Pak. Sementara terkait izin pengusahaan wisata yang sudah dikantongi sejumlah perusahaan swasta, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wiratno memastikan izin-izin tersebut hingga saat ini belum aktif dan akan dievaluasi lagi. Wiratno memastikan izin usaha tersebut bukan hotel, tetapi ekolodge dengan struktur bangunan dari kayu dengan kombinasi batu. Publik perlu tahu bahwa Taman Nasional itu dikelola melalui sistem zonasi. Dari 173.000 hektar kawasan Taman Nasional Komodo ini, zona daratan untuk zona pemanfaatan yang boleh untuk wisata itu hanya 824 hektar atau 0,4% dari total luas daratan, bahkan tidak sampai 1%. Nah, zona perairan itu kira-kira 1.000 lebih hektar, 1.000 hektar dari luasan perairan, sehingga sangat kecil, 0,8%, 0,9%. Saat kami memantau langsung pembangunan Sarpras dan komodo di Loh Buaya ini, komodo tetap bermain dan tidur-tiduran seperti biasa di sekitar lokasi pembangunan. Kondisi ini tidak jauh berbeda saat saya berkunjung ke tempat ini tahun 2018. Ya, ini adalah beberapa ekor dari 15 ekor komodo yang biasa bermain di sekitar sarana dan prasarana di Loh Buaya Taman Nasional Komodo ini. Dan selama proses pembangunan dimulai sejak 7 September 2020, mereka tetap seperti biasa bermain di sekitar areal proyek dan juga sarana prasarana yang sudah dibongkar di sini. Menurut dua peneliti komodo yang sudah belasan tahun meneliti dan menghitung populasi komodo di Taman Nasional Komodo, Dani Purwandana dan Ahmad Arifiandi,
aktivitas pariwisata yang terus meningkat selama beberapa tahun terakhir tidak banyak berpengaruh terhadap populasi komodo. Jumlahnya relatif stabil karena komodo memiliki tingkat pertahanan hidup yang baik dan bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan lingkungan di sekitarnya. Kalau di dua area wisata di Taman Nasional ini sebetulnya komodo memiliki adaptasi terhadap terhadap aktivitas ekoturisme yang sudah ada ya, Jadi dia tidak mempengaruhi tingkat bertahan hidupnya, tingkat survivalnya. Kemudian dalam kurun waktu 2018-2019 malah ada peningkatan populasi terutama di Loh Buaya dengan Loriang. Dan kalau diamati secara lebih dari 10 tahun itu stabil populasi di 2 pulau secara keseluruhan. Pulau Rinca ini sebenarnya ada sekitar 1.300 ekor, Pak. Jadi itu data monitoring kita tahun 2019. Dan mungkin 1.300 itu tersebar di seluruh pulau Rinca yang luasnya 20.000 hektar. Jadi kalau 20.000 hektar. Jadi kalau kita lihat sekarang pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah ini itu kan berdasarkan tadi kita lihat di lapangan luasannya hanya 1,3 hektar. Dan itu kalau kita proporsikan areanya hanya 0,006% saja. Jadi memang areanya sangat kecil sekali, Pak. Areanya sangat kecil sekali sehingga mungkin dampaknya tidak akan terlalu signifikan. Namun demikian tadi kami sudah memberikan masukan juga ke pihak PUPR, walaupun kecil dan mungkin tidak terlalu signifikan, tapi ini kan tetap harus diperhatikan dan dicoba dimitigasi. Pengakuan serupa juga diutarakan Asgar, warga Pulau Rinca yang sudah 7 tahun menjadi naturalis guide di Loh Buaya Taman Nasional Komodo dan tokoh masyarakat Desa Pasir Panjang Pulau Rinca, Mustamin. Karena komodo sudah terbiasa hidup bersama warga di pulau ini. Kami ini kan warganya nelayan, Pak. Bukan hanya kita bercerita di kawasan yang terkhusus seperti di Loh Buaya ini. Kalau kita ada keluar di mana kita mepet ke pantai, mungkin ada tujuan tertentu yang kita mau ambil di pantai, itu komodo pasti ada juga di situ. Dan dengan kehadiran kami atau motor yang ke sana dengan bunyi yang begitu kencang segala macam, tapi tidak mengganggu mereka punya kegiatan yang selalu aktivitasnya ke sana dan ke sini dan untuk mencari nafkahnya. Komodonya masih seperti biasa, stay di dapur dan stay di sekitar banyak orang. Itu walaupun tamu atau pekerja itu tetap sama, mereka tetap dekat. Itulah gunanya kami di sini untuk mengamankan. Jadi kalau untuk perilaku mereka masih sama, tidak berubah seperti sebelumnya. Berdasarkan data Balai Taman Nasional Komodo tahun 2019, total komodo yang hidup di Pulau Rinca mencapai 1.300 ekor. Sementara populasi komodo di seluruh Taman Nasional Komodo relatif stabil di kisaran 2.500 hingga 3.000 ekor. Dalam 3 tahun terakhir, populasi komodo bahkan terus bertambah setelah sempat turun dari 3.013 ekor pada tahun 2015 menjadi 2.430 ekor pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017 naik lagi menjadi 2.884 ekor hingga mencapai 3.022 ekor pada tahun 2019. Lalu siapa sebenarnya yang mendulang keuntungan paling banyak dari pariwisata Labuan Bajo saat ini?